Suku bunga, apa itu ya? Mungkin kita sering dengar istilah ini, tapi apa sebenarnya artinya? Coba bayangkan, kita pinjam uang di bank. Ketika kita meminjam uang, kita tidak hanya mengembalikan jumlah yang kita pinjam, tapi juga ada biaya tambahan. Nah, ada biaya yang harus kita bayar untuk pinjaman itu, seperti sewa gitu. Biaya ini adalah kompensasi untuk bank karena telah meminjamkan uang kepada kita. Biaya ini namanya suku bunga. Suku bunga adalah persentase dari jumlah pinjaman yang harus kita bayar kembali kepada bank. Suku bunga itu persenan dari pinjaman yang harus kita bayar lagi selain uang pinjaman awalnya. Ini adalah cara bank mendapatkan keuntungan dari layanan pinjaman mereka. Contohnya, kalau kita pinjam 1 juta rupiah dengan suku bunga 10% per tahun, kita harus bayar kembali 1,1 juta rupiah dalam setahun. Jadi, kita membayar tambahan 100 ribu rupiah sebagai bunga. Suku bunga juga berlaku saat kita nabung di bank loh. Ketika kita menyimpan uang di bank, bank akan memberikan kita bunga sebagai imbalan. Bank akan kasih kita imbalan berupa bunga atas uang yang kita simpan. Ini adalah cara bank menarik nasabah untuk menyimpan uang mereka di bank. Jadi, singkatnya, suku bunga itu harga yang harus dibayar untuk pinjam uang, dan juga imbalan yang kita dapat karena nabung uang di bank. Memahami suku bunga penting, agar kita bisa membuat keputusan keuangan yang bijak. Jenis-jenis suku bunga, nominal versus real. Dalam dunia keuangan, memahami perbedaan antara suku bunga nominal dan real sangat penting. Ada dua jenis suku bunga yang perlu kita tahu, nominal dan real. Suku bunga nominal adalah angka yang sering kita lihat di perjanjian pinjaman atau tabungan. Suku bunga nominal itu persenan yang tertulis di perjanjian pinjaman atau di tabungan. Ini adalah angka yang biasanya diumumkan oleh bank atau lembaga keuangan. Sedangkan suku bunga real adalah suku bunga nominal yang sudah dihitung dengan inflasi. Inflasi adalah faktor penting yang mempengaruhi nilai uang kita. Inflasi itu sendiri adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Ketika harga-harga naik, daya beli uang kita menurun. Contohnya kalau suku bunga nominal 10% dan inflasi 5%, maka suku bunga real adalah 5%. Ini berarti keuntungan sebenarnya dari investasi kita lebih rendah dari yang terlihat. Artinya, nilai uang kita sebenarnya cuma tumbuh 5% setelah dikurangi inflasi. Jadi meskipun suku bunga nominal terlihat tinggi, suku bunga real memberikan gambaran yang lebih akurat tentang pertumbuhan nilai uang kita. Penting banget buat kita ngerti perbedaan antara suku bunga nominal dan real, biar bisa ambil keputusan keuangan yang tepat. Dengan memahami ini, kita bisa lebih bijak dalam mengelola investasi dan tabungan kita, serta melindungi nilai uang kita dari dampak inflasi. Menabung dan meminjam. Pengaruh suku bunga. Suku bunga itu ngaruh banget sama kebiasaan nabung dan pinjam, baik buat kita pribadi maupun perusahaan. Ketika suku bunga lagi tinggi, orang-orang jadi lebih semangat nabung karena imbalannya lebih gede. Tapi di sisi lain, suku bunga tinggi bikin pinjaman jadi lebih mahal, jadinya orang dan perusahaan jadi mikir-mikir lagi buat pinjam. Sebaliknya, kalau suku bunga lagi rendah, orang-orang jadi kurang semangat nabung, tapi perusahaan jadi semangat pinjam, karena biaya pinjamannya lebih murah. Hal ini nunjukin kalau suku bunga itu penting banget buat ngatur laju ekonomi. Bank Indonesia, juru kunci suku bunga. Bank Indonesia atau BI adalah Bank Sentral Indonesia yang punya peran penting banget dalam mengatur suku bunga. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter, BI punya tugas utama untuk menjaga stabilitas ekonomi. BI pakai suku bunga acuan sebagai alat untuk jaga kestabilan nilai rupiah dan ngendaliin inflasi. Suku bunga acuan ini sering disebut sebagai BI rate atau BI 60-day reverse repo rate. Ketika inflasi lagi naik, BI bisa naikin suku bunga acuan. Langkah ini diambil untuk mengurangi tekanan inflasi yang bisa merugikan daya beli masyarakat. Kenaikan ini bikin bank komersial ikutan naikin suku bunga pinjaman, yang artinya biaya pinjaman jadi lebih mahal, yang akhirnya bisa ngurangin jumlah uang beredar dan bikin inflasi melambat. Dengan begitu, harga-harga barang dan jasa bisa lebih terkendali. Sebaliknya, BI bisa nurunin suku bunga acuan untuk dorong pertumbuhan ekonomi. Ini biasanya dilakukan saat ekonomi sedang lesu atau pertumbuhan melambat. Penurunan suku bunga bikin pinjaman jadi lebih murah, sehingga masyarakat dan pelaku usaha lebih terdorong untuk minjam uang, sehingga bisa dorong investasi dan konsumsi.
Investasi yang meningkat bisa menciptakan lapangan kerja baru, sementara konsumsi yang naik bisa menggerakkan roda perekonomian. Keputusan BI dalam nentuin suku bunga acuan selalu ditunggu-tunggu sama pelaku pasar, baik itu investor, bank, maupun masyarakat umum, karena pengaruhnya gede banget ke perekonomian. Setiap perubahan suku bunga bisa membawa dampak besar, mulai dari nilai tukar rupiah, harga saham, hingga tingkat pengangguran. Bagian 5. Catatan sejarah, suku bunga dan ekonomi Indonesia. Sejarah ekonomi Indonesia punya beberapa momen penting yang nunjukin dampak perubahan suku bunga. Waktu krisis moneter tahun 98, suku bunga naik drastis untuk nyelamatin nilai tukar rupiah. Akibatnya, banyak perusahaan yang bangkrut karena nggak sanggup bayar utang. Di sisi lain, penurunan suku bunga acuan yang cepet banget di tahun 2020 bantu Indonesia terhindar dari resesi yang lebih parah akibat pandemi COVID-19. Ini nunjukin kalau kebijakan suku bunga yang tepat itu penting banget buat ngerespon perubahan ekonomi. Bagian 6. Suku bunga tinggi, bagus atau buruk? Suku bunga tinggi itu kayak dua sisi mata uang. Di satu sisi, suku bunga tinggi bisa bantu ngendaliin inflasi dan narik investor asing. Investor asing tertarik sama keuntungan yang lebih gede dari investasi di negara dengan suku bunga tinggi. Tapi di sisi lain, suku bunga tinggi bisa ngehambat pertumbuhan ekonomi. Pinjaman yang mahal bikin perusahaan malas investasi dan ekspansi, sementara masyarakat nunda belanja. Makanya, BI harus hati-hati nentuin tingkat suku bunga yang pas biar inflasi terkendali dan ekonomi tetap tumbuh. Bagian 7. Suku bunga rendah, dampak bagi kita. Suku bunga rendah bisa jadi angin segar buat pertumbuhan ekonomi. Pinjaman yang murah bikin perusahaan semangat investasi dan buka lapangan kerja baru. Masyarakat juga jadi lebih gampang beli rumah atau kendaraan dengan cicilan yang lebih ringan. Tapi, kalau suku bunga rendah terus-terusan, bisa-bisa malah bikin inflasi dan nilai tukar rupiah melemah. Inflasi terjadi karena permintaan yang tinggi nggak diimbangi sama jumlah barang dan jasa yang tersedia. Makanya, kebijakan suku bunga rendah harus dibarengi sama kebijakan lain, kayak ngendaliin impor dan ningkatin produksi. Para pengusaha, baik yang udah besar maupun yang masih UMKM, pasti kena pengaruh perubahan suku bunga. Ketika suku bunga tinggi, beban utang mereka jadi meningkat. Jadinya mereka harus pintar-pintar puter otak buat jaga arus kas dan keuntungan. Di sisi lain, suku bunga rendah jadi kesempatan emas buat pengusaha untuk ngembangin usaha atau bikin inovasi baru. Makanya, penting banget buat pengusaha untuk ngerti tren suku bunga dan ngatur risiko dengan baik, biar usaha mereka bisa terus jalan dan berkembang. Milenial dan Gen Z itu generasi yang melek teknologi dan hobinya belanja. Penting banget buat generasi muda kayak kita buat ngerti tentang suku bunga, biar bisa ngatur keuangan pribadi dengan bijak. Mulai deh berinvestasi dari sekarang buat siapin masa depan, misalnya beli reksadana atau saham. Hindari gaya hidup konsumtif dan utang konsumtif yang bisa bikin keuangan kita berantakan di masa depan. Ingat, masa depan keuangan kita yang tentukan. Dari Sabang sampai Merauke, suku bunga ngaruh ke kehidupan kita semua. Mulai dari ibu rumah tangga yang ngatur uang belanja, sampai perusahaan besar yang mau ngembangin bisnis. Kebijakan suku bunga yang tepat bisa bikin ekonomi maju, lapangan kerja terbuka lebar, dan masyarakat makin sejahtera. Tapi, kalau kebijakannya salah, bisa-bisa malah bikin inflasi, pengangguran, dan krisis ekonomi. Makanya, penting banget buat pemerintah Bank Indonesia, itu semua, jaga kestabilan dan kemajuan ekonomi. Ngebaca masa depan suku bunga itu susah banget. Banyak faktor yang mempengaruhinya, kayak kondisi ekonomi dunia, kebijakan pemerintah, dan inflasi. Tapi yang pasti, Bank Indonesia bakal terus pantau dan ngasih respon yang tepat buat perubahan ekonomi. Di era digital kayak sekarang, perkembangan teknologi finansial fintech juga bakal ngubah lanskap suku bunga di Indonesia. Dengan pengetahuan keuangan yang cukup, kita bisa hadapi tantangan dan manfaatin peluang di masa depan ekonomi Indonesia.